tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir, yakni beriman kepada penulisan takdir itu, maka mencakup 5 hal. Mencakup 5 hal atau 5 takdir. Yang pertama, takdir yang meliputi seluruh makhluk. Jadi takdir yang ditulis, Allah tulis tuh seluruh makhluk tentang takdir mereka. Tak terlewat satupun yang namanya makhluk, Allah tulis takdirnya. Kemudian yang kedua, penulisan tentang mitsaq, perjanjian antara makhluk terutama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa Allah adalah Tuhannya, tentang syahadah, persaksian makhluk, persaksian ruh yang akan ditiupkan ke janin yang nanti akan lahir di alam rahim, maka dituliskan tentang perjanjian itu bahwa Allah adalah Tuhannya. Lalu kemudian seiring itu pun ditulis pula tentang ketetapan Allah berkaitan dengan segala umrinya atau perkaranya, yakni tentang rezeki, ajal, amal, bahagia dan sesara daripada makhluk itu, artinya manusia itu. Kemudian yang keempat adalah takdir as-sanawi, penetapan tahunan. Ini adalah perincian tentang takdir al-umri, tentang takdir rezeki, ajal, amal maupun bahagia atau sengsaranya hamba. Kemudian takdir sanawi ini pun dituliskan tentang kebaikan, keburukan dan rezeki. Dan yang kelima ada at-takdir ayyaumi, penetapan harian, penulisan harian takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap hari Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang bertaubat. Kemudian Allah hilangkan segala kesusahan yang menimpa hambanya ketika beriman dan bertakwa serta beramal saleh. Kemudian mengangkat derajat hambanya yang beriman dan bertakwa, yang mengerjakan amal saleh dan merendahkan kaum yang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Tauhid atau kajian akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takdir dan tingkatan-tingkatannya. Takdir merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Kita di depan, di pertemuan terdahulu telah dibahas secara global mengenai iman kepada takdir. Nah, disinilah pada kesempatan ini kita akan coba menjelaskan iman kepada takdir secara lebih terperinci. Apa itu takdir? Takdir adalah ketentuan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak masa dulu. Ilmu Allah Ta'ala bahwa itu akan terjadi pada waktu-waktu tertentu yang diketahuinya dan dengan sifat-sifat tertentu. Penulisan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya terhadapnya, kejadiannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan olehnya dan penciptaannya olehnya.
Ini adalah penjelasan dari kitab Al-Ajwibah Al-Usuliyah. Jadi simpelnya yang disebut takdir itu adalah ketentuan Allah terhadap segala sesuatu. Itu simpelnya begitu. Jadi takdir itu adalah ketentuan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Semenjak dulu, semenjak manusia belum ada, atau bahkan makhluk belum ada, atau bahkan kehidupan ini belum ada. Dan Allah lah yang maha menentukan dan menetapkan takdir. Syekh rahimahullah, yakni Ibnu Taimiyah, telah menyebutkan 4 tingkatan takdir yang harus diimani sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimaninya. Jadi namanya takdir menurut Ahli Sunnah wal Jamaah itu simpelnya begitu. Itu terbagi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah beriman bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk dengan ilmunya yang azali dan abadi. Jadi tingkatan yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk. Allah telah mengetahui segala keadaan mereka yang berupa ketaatan, rezeki maupun azal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah dan akan terjadi, apa yang tidak terjadi bila ia terjadi, serta bagaimana ia terjadi. Nah, ini harus dipahami. Allah Ta'ala mengetahui segala keadaan makhluk. Ketaatkah dia, rezekikah dia, ajalkah dia. Dia mengetahui apa yang telah dan akan terjadi, apa yang tidak terjadi bila ia terjadi, serta bagaimana ia terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kemudian dipertegas di dalam surat Al-Ankabut ayat 62. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama, yakni bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk. Lalu tingkatan yang kedua, penulisan segala sesuatu oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi tingkatan yang kedua, ya, tingkatan yang kedua dari takdir adalah penulisan segala sesuatu oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz, di dalam Lauhil Mahfuz, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi ini nih. Jadi Al-Hadid 22 ayat 22 menjelaskan bahwa segala sesuatu bencana yang menimpa di bumi ini, termasuk apa yang menimpa diri kita sendiri, itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan
daripada makhluk-makhluk itu. Kemudian Allah tegaskan kembali dalam surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Jadi simpelnya tingkatan yang kedua adalah penulisan takdir seluruh makhluk di muka bumi ini yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tuh. Tadi yang pertama adalah Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk. Tingkatan yang kedua adalah penulisan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz terhadap apa yang terjadi pada seluruh makhluk itu. Lalu tingkatan yang ketiga adalah kehendak Allah yang berlaku, yang tidak bisa ditolak, dan kekuasaan yang tidak bisa dihindarkan oleh suatu apapun. Jadi tingkatan yang ketiga, kehendak Allah yang tidak bisa ditolak, dan kekuasaan Allah yang tidak bisa dihindarkan oleh suatu apapun. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Seluruh peristiwa terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Apapun yang Allah kehendaki, niscaya terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki, niscaya tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Tingkatan yang ketiga, yakni bahwa seluruh peristiwa terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Itu tingkatan yang ketiga. Lalu tingkatan yang keempat, mencipta adalah wewenang Allah Ta'ala. Dialah Khalik, dialah pencipta. Sedangkan selain Allah adalah makhluk yang diciptakan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Dalam surat Al-Fatir ayat 3 dikatakan, adakah sesuatu pencipta selain Allah? Hal min khaliqin ghairullah. Adakah sesuatu pencipta selain Allah? Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang telah terjadi. Bersamaan dengan itu Allah memerintahkan para hamba untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Serta melarang mereka dari kemaksiatan terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebajikan dan orang-orang yang berbuat adil serta meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak mencintai orang-orang kafir dan tidak meridhai kaum yang fasik. Dia tidak memerintahkan perbuatan keji, tidak meridhai kekafiran bagi hamba-hambanya, dan tidak mencintai kerusakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ini tingkatan yang keempat adalah bahwa Allah mencipta. Dia adalah yang memiliki wewenang untuk mencipta, tidak ada selainnya. Ada sebagian ulama yang memadukan keempat tingkatan takdir ini dalam satu bait syair. Jadi kalau keempat tingkatan itu yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, yang pertama bahwa tingkatan takdir itu bahwa Allah mengetahui segala yang dikerjakan oleh seluruh makhluk. Tingkatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menulis seluruh takdir yang akan menimpa makhluk di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluk itu sendiri.
Lalu tingkatan yang ketiga adalah bahwa kehendak ya dan kekuasaan Allah itu pasti terjadi. Jadi seluruh peristiwa terjadi sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi simpelnya kehendak dan kekuasaan Allah itu pasti terjadi, tidak dapat dihindari. Lalu tingkatan yang keempat adalah mencipta adalah wewenang Allah Ta'ala. Jadi Allah lah yang berwenang menciptakan segala sesuatu. Nah ini untuk lebih mudah memahami tingkatan daripada takdir atau iman kepada takdir. Jadi takdir itu ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama bahwa Allah dengan ilmunya mengetahui segala yang dikerjakan oleh makhluk. Yang kedua, Allah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Lalu yang ketiga, kehendak dan kekuasaan Allah pasti berlaku dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Lalu tingkatan yang keempat bahwa Allah lah yang berwenang menciptakan segala sesuatu. Nah, sebagian ulama yang memadukan keempat tingkatan takdir ini di dalam syairnya adalah sebagai berikut. Takdir adalah ilmu, penulisan dan kehendak maula kita. Begitu juga penciptaan Allah, yaitu pengadaan dan pembentukannya. Jadi ini empat tingkatan dipadukan dalam satu bait syair, dalam satu syair. Takdir adalah ilmu, penulisan dan kehendak maula kita. Begitu juga penciptaannya, yaitu pengadaan dan pembentukannya. Jadi ini dipadukan dalam satu syair. Jadi luar biasa ulama-ulama kita untuk memudahkan kita memahami tentang takdir itu. Maka kemudian ulama-ulama kita ini membuat bait syair yang sangat-sangat indah dan mudah untuk dipahami oleh kita tentang tingkatan-tingkatan takdir. Coba kita ulang kembali bahwa iman kepada takdir menurut Ibnu Taimiyah, takdir itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Allah dengan ilmunya mengetahui segala sesuatu. Tingkatan yang kedua, Allah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Tingkatan yang ketiga, bahwa kehendak dan kekuasaan Allah pasti berlaku dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dan yang keempat, bahwa Allah lah yang berwenang menciptakan segala sesuatu. Nah ini yang harus kita pahami. Kemudian kita jelaskan tentang iman kepada penulisan takdir. Jadi iman kepada penulisan takdir, jadi tingkatan yang kedua tadi dalam tingkatan yang dibagi oleh Ibnu Taimiyah. Iman kepada penulisan takdir mencakup 5 takdir. Yang pertama, takdir yang meliputi seluruh makhluk. Artinya Allah telah mengetahui, menulis, menghendaki, dan menciptakannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya berikut dalil-dalilnya dalam 4 tingkatannya. Jadi iman kepada penulisan takdir itu mencakup 5 takdir. Yang pertama takdir yang meliputi seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk. Artinya seluruh makhluk selain Allah. Ya. Maka selain Allah itulah yang disebut dengan makhluk. Dan Allah meliputinya dengan takdirnya. Artinya Allah telah mengetahui, menulis, menghendaki, dan menciptakannya. Mengetahui, menulis, menghendaki, dan menciptakannya. Lalu yang kedua adalah penulisan mitsak. Adanya penulisan perjanjian ketika Allah berfirman
Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi ini yang kedua, bahwa penulisan perjanjian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini perjanjian ditetapkan ketika ruh manusia akan ditiupkan kepada janin yang ada di perut ibunya. Lalu tingkatan yang ketiga, ya, yang meliputi atau yang diliputi oleh takdir kepada tentang penulisan, ya. Jadi cakupan dari penulisan takdir yang ketiga adalah at-takdir al-umri, penetapan umur. Jadi penulisan itu ditetapkan umur. Yang pertama tadi adalah Allah meliputi seluruh makhluk. Jadi sebelum ditulis itu cakupannya adalah yang pertama Allah meliputi seluruh makhluk. Artinya Allah mengetahui, menulis, menghendaki dan menciptakan seluruh makhluk. Lalu yang kedua adanya penulisan mitsaq, perjanjian bahwa kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Perjanjian bahwa kita mengakui, menyatakan, bersyahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu yang ketiga adalah Allah menetapkan umur, sekaligus penetapan rezeki, ajal dan amal perbuatan seorang hamba, serta apakah ia bahagia ataukah sengsara, yaitu ketika masih berada di perut ibunya. Nanti dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Jadi ini ada penetapan umur, at-takdir al-umri, artinya penetapan perkara. Apa itu? Rezeki, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya. Jadi ditetapkan umurnya itu, perkaranya itu ada 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, bahagia atau sengsaranya. Nah ini ditegaskan kembali bahwa ketika seseorang berada di perut ibunya, ketika ruh akan dimasukkan kepada janin. Itu yang ketiga. Jadi kalau yang kedua berarti penulisan perjanjiannya sebelum dimasukkan ruhnya itu, maka dipersaksikan dulu. Jadi ada rangkaian yang berkesinambungan dengan yang ketiga. Setelah pengakuan dari ruh bahwa Allah adalah Tuhannya dengan syahadahnya, kemudian ditetapkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala segala perkaranya, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, bahagia atau sengsaranya. Lalu yang keempat adalah at-takdir as-sanawi, penetapan tahunan. Nah ini ada penetapan tahunan dari penulisannya itu, di mana Allah menjelaskan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu
dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi penetapan tahunan at-takdir as-sanawi. Ada hadis dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin yaktubu min ummil kitabi fi lailatul qadr ma huwa kainun fi sunnati minal khairi wasyarri wal arzaq. Ibnu Abbas berkata, ketika Lailatul Qadar ditulislah pada ummul kitab segala yang akan terjadi pada tahun itu, baik yang berupa kebaikan, keburukan maupun rezeki. Jadi di sini ada sebut dengan at-takdir as-sanawi, penulisan takdir. Yang keempat adalah ada tiap tahun penetapan takdir. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa pada malam Lailatul Qadar ditulislah pada ummul kitab, pada lauhil mahfud, segala yang akan terjadi pada tahun itu, baik yang berupa kebaikan, keburukan maupun rezeki. Lalu yang kelima, tentang beriman kepada penulisan tadi, tingkatan iman yang kedua. Jadi beriman kepada penulisan, bahwa Allah menulis segala sesuatu, ya. Allah menulis segala sesuatu yang terjadi pada makhluk. Ditulisnya di Lauhil Mahfuz. Maka kemudian tentang penulisan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz itu mencakup 5 takdir. Yang pertama, Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah menetapkan perjanjian terhadap ruh. Lalu yang ketiga, Allah menetapkan segala perkara, yakni tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, bahagia dan celakanya. Dan yang ketiga, ada penetapan tahunan, di mana penetapan tahunan itu merupakan penetapan yang ditulis pada Lauhil Mahfuz tentang segala yang akan terjadi pada tahun itu, baik yang berupa kebaikan, keburukan maupun rezeki. Jadi ini yang ditulis, penetapan tahunan tentang kebaikan, keburukan maupun rezekinya. Jadi luar biasa. Allah sudah tetapkan tentang kebaikan, keburukan dan rezekinya. Ya. Nah, ini termasuk dari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, merupakan yang disebut dengan at-takdir as-sanawi atau penetapan tahunan. Kemudian yang kelima adalah apa yang disebut dengan at-takdir ay-yaumi, penetapan harian. Jadi ada tahunan, ada harian. Jadi simpelnya Allah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Tetapi kemudian tiap tahun pun Allah menetapkan segala sesuatu takdir tentang bahagia celakanya, ya, kemudian tentang rezekinya, tentang kebaikan dan keburukan, dan juga tentang rezekinya. Nah, adapun penetapan harian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman 29. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dalam kesibukan. Jadi setiap hari Allah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Takdir ini adalah penggiringan berbagai ketentuan kepada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Takdir yaumi ini merupakan perincian dari takdir sanawi. Takdir sanawi merupakan perincian dari takdir umri. Nah, ini simpelnya. Jadi kalau di dalam takdir umri itu Allah menetapkan rezeki azal, kemudian menetapkan juga di situ tentang amal perbuatan hamba, kemudian menetapkan tentang bahagia atau sengsara. Maka pada at-takdir sanawi Allah tetapkan pula, Allah rinci
Jadi ditetapkan tentang kebaikan, keburukan maupun rezekinya. Dan pada at-takdir ayyaumi Allah tetapkan tentang berbagai macam hal. Di antaranya Allah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, mengangkat derajat, merendahkan derajat yang lain. Tentunya bagi orang-orang yang kafir. Ya. Jadi sekali lagi, takdir yaumi merupakan perincian dari takdir sanawi, dan takdir sanawi merupakan perincian dari takdir umri. Ketika ruh ditiupkan ke janin yang ada di dalam perut ibunya, sedangkan takdir umri juga merupakan perincian dari takdir pertama di masa mitsaq, di masa perjanjian. Dan takdir di masa mitsaq ini merupakan perincian dari takdir yang ditulis oleh qalam dalam Lauhil Mahfuz. Jadi simpelnya aja gini. Jadi tentang iman kepada penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Nah ini. Jadi iman kepada takdir, tingkatan yang kedua adalah iman kepada penulisan. Bahwa Allah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Kemudian diperinci bahwa penulisan segala sesuatu di dalam Lauhil Mahfuz itu, kemudian ketika ruh itu akan dimasukkan ke dalam janin, maka ada takdir mitsaq, ada perjanjian, ada penulisan perjanjian di antara ruh dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, hai ruh? Maka kemudian ruh itu mengatakan bala syahidana. Benar, engkau adalah Tuhanku. Ini namanya penulisan takdir mitsaq. Ya, perjanjian. Nah, seiring dengan itu, setelah itu baru ada yang namanya perjanjian takdir umri. Penulisan takdir umri inilah ditetapkan tentang rezeki, ajal, kemudian ditetapkan tentang amalnya, dan ditetapkan tentang kebahagia atau sengsaranya. Jadi sudah ditetapkan tuh rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian ditetapkan pula tentang bahagia dan sengsaranya. Nah kemudian setelah itu dirinci lagi dalam takdir umri. Takdir umri ini dirinci lagi dalam takdir sanawi, dalam takdir tahunan. Di mana dalam takdir tahunan ini, di situ juga ditetapkan tentang bahagia sengsaranya. Ya, ditetapkan juga tentang masalah rezekinya. Jadi kebaikan dan keburukannya ditetapkan juga, kemudian rezekinya juga ditetapkan pada saat takdir sanawi. Dan kemudian diperinci pada takdir yaumi, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan terhadap hamba-hambanya yang berdosa, yang kemudian memohon ampunan atau bertobat kepadanya, kemudian menghilangkan segala kesusahan yang menimpa hambanya, mengangkat derajat hamba-hambanya, atau sebaliknya merendahkan hamba-hambanya. Ya tentunya diangkat ketika dia beriman, beramal soleh, dan dihinakan ketika dia kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut petunjuk as-sunnah, kalam tersebut terdapat 4 macam. Jadi kalam, jadi kalamullah namanya. Jadi kalam inilah yang pertama Allah ciptakan, dan kalam ini kemudian ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalam inilah yang menulis Al-Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang abadi yang terjaga. Kalam yang menulis. Apa yang ditulis? Ditulisnya banyak. Ya, di dalam Lauhil Mahfuz ditulis pula, di situ ada namanya mitsaq, perjanjian. Di Lauhil Mahfuz Allah begitu menetapkan segala perkaranya. Kemudian ketika ruh manusia atau ruh apapun, terutama manusia, akan dimasukkan ke janin, Allah tetapkan yang namanya mitsaq. Kemudian setelah mitsaq berlanjut kepada penetapan umri, penulisan umrinya atau takdir umrinya, tentang rezekinya, ajalnya, tentang amal, bahagia atau sengsaranya. Kemudian ada yang namanya takdir sanawi, takdir tahunan, sama ditetapkan juga, dirinci juga tentang hal-hal yang terjadi pada hamba.
apa itu kebaikan, keburukan maupun rezekinya, yang kemudian ada takdir yaumi, takdir yang ditulis setiap harinya, di mana Allah di situ ada ampunan yang diberikan Allah kepada hambanya. Allah hilangkan segala kesusahan yang menimpa hambanya. Allah angkat derajat hambanya dan Allah rendahkan kaum-kaum lain yang durhaka dan kafir kepadanya. Nah ini kemudian dijelaskan kembali bahwa menurut petunjuk hadis atau as-sunnah, kalam tersebut terbagi atau terdapat 4 macam. Kalam yang pertama yang umum dan menyeluruh, meliputi seluruh makhluk. Di yang umum nih, meliputi seluruh makhluk. Dia menyeluruh seluruh makhluk. Kalam pertama yang dicatat oleh kalam di dalam Lauhul Mahfuz. Lalu yang kedua adalah kalam ketika Adam diciptakan. Kalam ini juga bersifat umum, tetapi hanya meliputi seluruh Bani Adam saja. Dan yang kalam ketiga adalah ketika malaikat diutus kepada janin yang berada di perut ibunya. Kalam ini digunakan untuk menulis 4 kalimat. Yang tadi rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsaranya seorang hamba atau makhluk. Nah ini. Lalu kalam yang keempat diciptakan untuk seorang hamba ketika telah mencapai balik. Kalam ini dipegang oleh para malaikat pencatat yang mereka gunakan untuk mencatat apa yang dikerjakan oleh Bani Adam. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah berkata bahwa jumlah kalam tersebut hanya diketahui oleh Allah. Memastikan jumlahnya dengan 4 saja bukanlah sesuatu yang bagus. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan 4 kalam ini, tetapi bukan berarti tidak ada kalam lain selain yang 4 ini. Karena telah dikatakan bahwa ada kalam kelima yang digunakan untuk menulis apa saja yang terjadi dalam 1 tahun. Pada Lailatul Qadar, jadi tidak boleh memastikan bahwa kalam itu hanya ada 4. Banyak sekali kalam yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah. Karena itu dalam hadis Mi'raj, beliau bersabda, terdengar suara goresan kalam. Jumlahnya bisa jadi 4, 100 atau 1000, dan hanya Rabb kita sajalah yang mengetahuinya. Ini ada di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah Ibnu Baz menjelaskan begitu. Jadi tentang kalam ada yang mengatakan ya bahwa kalam itu ada 4 macam. Yang pertama kalam umum yang meliputi seluruh makhluk, di mana Allah mencatat seluruh makhluk. Kemudian kalam yang kedua adalah kalam ketika Adam diciptakan. Ini juga umum, tetapi hanya seluruh Bani Adam saja. Kemudian kalam yang ketiga adalah ketika malaikat diutus kepada janin yang berada di perut ibunya. Kalam ini digunakan untuk menuliskan 4 kalimat, yakni tentang rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara seorang makhluk. Kemudian kalam yang keempat diciptakan untuk seorang hamba ketika mencapai balik. Nah ini yang dipegang oleh para malaikat pencatat Raqib wa Atid, yang mereka gunakan untuk mencatat apa yang dikerjakan oleh Bani Adam. Nah tetapi kemudian Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz hafizahullah berkata bahwa kalam itu tidak mesti 4. Tidak hanya 4, bisa 100, bisa 1000 atau lebih dari itu, yang Allah sendiri yang maha mengetahui dan maha menghendakinya. Nah, apabila seorang hamba telah mengetahui bahwa kesemua itu berasal dari sisi Allah, maka yang wajib baginya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah dan bertakwa kepadanya. Nah ini, jadi apabila seorang hamba telah mengetahui bahwa kesemua ini berasal dari sisi Allah, maka wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah dalam beribadah dan bertakwa kepadanya. Seorang hamba berkewajiban untuk menjalankan usaha dengan penuh kesungguhan seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Ia harus yakin bahwa tidak ada musibah yang menimpanya selain dari apa yang telah dituliskan Allah. Serta meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan dan tidak akan menzalimi walaupun sekecil biji zarah pun. May ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, kebaikan seberat biji zarah, niscaya ia akan melihatnya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ikhwani fillah. Jadi sebagai sebuah kesimpulan bahwa beriman kepada takdir Allah itu adalah sebuah keharusan bagi kita orang-orang yang beriman. Maka kemudian berkaitan dengan beriman kepada takdir, artinya bahwa kita beriman kepada segala ketentuan Allah terhadap kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seluruh takdir makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya makhluk-makhluk di muka bumi ini, tetapi seluruh makhluk itu telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicatat oleh qalam pada Lauhul Mahfuz. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan ada 4 tingkatan takdir yang harus kita imani. Yang pertama adalah kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah mengetahui yang dikerjakan oleh seluruh makhluk dengan ilmunya. Jadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua bahwa Allah menulis seluruh makhluk, seluruh takdir makhluk itu di Lauhul Mahfuz. Lalu tingkatan yang keempat, bahwa kehendak dan kekuasaan Allah itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari oleh suatu apapun. Dan tingkatan yang keempat adalah bahwa mencipta adalah hanya wewenang Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang berkaitan dengan tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir, yakni beriman kepada penulisan takdir itu, maka mencakup 5 hal. Mencakup 5 hal atau 5 takdir. Yang pertama, takdir yang meliputi seluruh makhluk. Jadi takdir yang ditulis, Allah tulis tuh seluruh makhluk tentang takdir mereka. Tak terlewat satupun yang namanya makhluk, Allah tulis takdirnya. Kemudian yang kedua, penulisan tentang mitsaq, perjanjian antara makhluk terutama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa Allah adalah Tuhannya, tentang syahadah, persaksian makhluk, persaksian ruh yang akan ditiupkan ke janin yang nanti akan lahir di alam rahim, maka dituliskan tentang perjanjian itu bahwa Allah adalah Tuhannya. Lalu kemudian seiring itu pun ditulis pula tentang ketetapan Allah berkaitan dengan segala umrinya atau perkaranya, yakni tentang rezeki, ajal, amal, bahagia dan sesara daripada makhluk itu, artinya manusia itu. Kemudian yang keempat adalah takdir as-sanawi, penetapan tahunan. Ini adalah perincian tentang takdir al-umri, tentang takdir rezeki, ajal, amal maupun bahagia atau sengsaranya hamba. Kemudian takdir sanawi ini pun dituliskan tentang kebaikan, keburukan dan rezeki. Dan yang kelima ada at-takdir ayyaumi, penetapan harian, penulisan harian takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap hari Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang bertaubat,
Kemudian Allah hilangkan segala kesusahan yang menimpa hambanya ketika beriman dan bertakwa serta beramal saleh. Kemudian mengangkat derajat hambanya yang beriman dan bertakwa, yang mengerjakan amal saleh dan merendahkan kaum yang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rangkaian daripada takdir. Tingkatan yang kedua, yakni yang berupa takdir Allah, tingkatan berkaitan dengan penulisan takdir itu. Jadi takdir penulisan secara umum, kemudian yang disebut dengan al-qalam lah yang berperan menulis takdir di Lauhil Mahfuz. Kemudian al-qalam itu pun menuliskan tentang perjanjian hamba dengan Allah ketika di alam rahim. Kemudian ditetapkan perjanjiannya tentang masalah, dituliskan oleh Allah tentang masalah rezeki, ajal, bahagia, celaka, dan amal. Kemudian Allah tetapkan yang namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Kemudian Allah tetapkan yang namanya takdir yaumi, takdir harian. Nah, yang berikutnya adalah pendapat ulama bahwa kolam itu ada macam-macam. Ada yang mengatakan kolam itu ada 4 macam. Tetapi kemudian ada ulama yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah mengatakan bahwa kolam itu belum tentu jumlahnya 4. Bisa jadi dia 5, bisa jadi dia 100, 10, 1000. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di sini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kolam itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kolam yang umum, menyeluruh, meliput seluruh makhluk. Lalu yang kedua adalah kolam ketika Adam diciptakan. Kolam yang ketiga adalah ketika malaikat diutus kepada janin yang berada di perut ibunya. Dan kolam yang keempat adalah yang ketika hamba mencapai balik, di mana kolam itu dipegang oleh malaikat raqib wa atid. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dalam pembahasan beriman kepada takdir ini membuat kita semakin menyadari siapa diri kita, siapa Tuhan kita, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita ini, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh kita di dalam menghadapi hari esok, hari ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan mengetahui dan mengimani kepada takdir ini, mudah-mudahan saja kita semakin kuat tauhid kita, semakin kuat ibadah kita, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita kemudian terjerumus kepada bujuk rayu setan sehingga kita kemudian menjadi pengikut-pengikut setan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa istiqamah kita di dalam iman kita. Dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan menjadikan kita ditetapkan dalam takdirnya adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terindah adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.